jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Boleh saya ajak untuk bangkit berdiri. Boleh sapa kanan dan kirinya, berikan senyuman yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Hari ini kita akan memuliakan Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Karena di dalam namanya ada kuasa yang sangat besar. Amin. Allah yang berkuasa.
dalam kuasanya, hanya dalam namanya ada penuh dengan kuasa. Amin. Boleh sapa lagi kanan kirinya, ada mungkin yang baru datang, berikan senyuman. Kita mau bergembira lagi dalam Tuhan, kita mau lebih lagi bersukacita di dalam Tuhan. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita mau lebih dalam lagi masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, berhiaskan kekudusan.
Karena hanya dalam Kristus saja kemenangan dan kemuliaan. Ya Yesus. Kita mau katakan dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, Dan kami nyatakan Tuhan, aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. yes Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Oh Yesus, kami menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Oh Yesus, mari setiap jemaat Tuhan kita mau naikkan pujian kita, kita mau naikkan sembah kita kepadanya Tuhan. Oh Yesus, ya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur.
kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kasih-Mu yang selalu mendekap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Engkau bukakan hati kami, bukakan pikiran kami. Berikan telinga yang mau mendengar. Supaya tidak hanya berhenti di tempat ini, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi dengan penuh kasih saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di tempat ini ataupun yang mungkin bersama-sama beribadah dimanapun saudara. Shalom, selamat pagi. Kepastian Anda di dalam menjawab shalom itu menunjukkan seberapa banyak sukacita Anda. Haleluya. Sekali lagi, shalom, selamat pagi. Yes, kita harus sama-sama menikmati ibadah pagi hari ini karena suatu anugerah bagi setiap kita ya. Kalau kita masih boleh ada di tempat ini, kita boleh sama-sama hadir di tempat ini, kita boleh sama-sama bersekutu, berjumpa dengan saudara-saudara yang ada di tempat ini. Walaupun mungkin sebagian besar pada saat ini saya yakin, saya percaya sedang menikmati hari libur nasional. Tapi bersyukur kalau saudara yang hadir di tempat ini, walaupun kita liburannya stay at home di rumah saja, tapi tidak mengurangi sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, seberapa banyak di antara saudara yang ketika duduk di tempat ini, Anda memeriksa dengan teliti kursi yang Anda duduki? Ada nggak? Yang ketika masuk mau duduk, Anda periksa dulu, mungkin Anda pastikan dengan pasti kekokohan dari kursi yang Anda tempati. Apakah ada? Ataukah saudara langsung dengan sigap duduk aja? Kalau saya langsung duduk. Dan saya rasa kalau tidak ada yang mengangkat tangan ragu-ragu, berarti saya bisa menyimpulkan bahwa sebagian dari kita di tempat ini ketika duduk di kursi yang Anda sedang tempati saat ini ataupun saudara dimanapun itu, Anda berarti nggak ragu-ragu karena Anda yakin dengan kekokohan kursi yang Anda duduki. Kalau Anda ragu, saya yakin selama mengikuti ibadah, saudara pasti tengok sana, tengok sini, pasti saudara gelisah gitu, dan nggak akan enjoy menikmati pujian penyembahan yang tadi kita sama-sama naikkan. Bersyukur. Dan kenapa? Karena seringkali keraguan itu membuat kita nggak dapat mencapai hal-hal yang baik yang seharusnya dapat saudara dan saya capai. Karena apa? Keraguan itu di satu sisi Tuhan taruh itu ya. Jadi rasa ragu itu bukan berarti selalu negatif, tidak. Ada kalanya ragu itu perlu. Ketika saudara mendapat SMS dari orang yang tidak dikenal untuk minta pulsa, wajar kita ragu, benar ya. Tapi yang ragu yang saya ingin sampaikan di sini yang bisa merusak atau bisa membuat kita itu tidak mencapai apa yang kita inginkan adalah ketika kita ragu dengan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan setiap kita. Dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragu itu berarti keadaan ragu, kesangsian, kebimbangan atau kurang percaya. Ya, bahkan kalau
ada seorang penulis yang menuliskan saya membaca, dia menyatakan begini, ketika kita meragukan sesuatu secara bersamaan, kita juga sebenarnya sedang mempercayai sesuatu yang lain. Contoh, kalau saudara ragu dengan kekuatan kursi itu, berarti di sisi lain saudara percaya bahwa kursi itu pasti nggak kokoh. Ya, itu yang dimaksud dengan keraguan. Dan kalau kita sama seperti lah, kalau saudara mungkin di sini ada yang suka dengan permainan game ya, atau gamers lah ya. Biasanya rata-rata anak muda ataupun kaum bapak laki-laki itu ya. Ibu-ibu jarang yang suka game. Ketika saudara melakukan suatu permainan games itu tentu dalam melakukan sebuah langkah apapun itu dalam sebuah permainan, baik itu melompat, menyerang, mengatasi halangan dan sebagainya, itu biasanya saudara pasti memerlukan timing yang tepat ya untuk supaya bisa diambil dan yakin, sehingga ketika saudara menggerakkan kursor saudara atau tab gitu ya, itu memastikan bahwa tokoh yang saudara sedang tokoh yang menjadi andalan Anda itu, hero Anda itu, dia bisa melakukan langkah yang tepat. Kalau Anda nggak yakin, biasanya hero Anda itu menjadi nggak terkontrol dan nggak tepat timingnya sehingga tidak mencapai apa yang menjadi tujuan saudara. Dalam dunia nyata pun hal yang sama itu berlaku ya. Akan sulit seperti yang saya sampaikan tadi, kita mencapai sesuatu yang baik yang menjadi harapan kita kalau banyak keraguan di dalam diri setiap kita. Bisa kebayang dong kalau seorang penemu lampu pijar, dia itu ragu pada waktu itu ketika dia mengalami 1 gagal, 2 gagal, 3 gagal, 100 gagal. Dia kemudian ragu dengan keyakinannya dan akhirnya tidak meneruskan apa yang menjadi tujuan yang ingin dia capai, ingin menemukan penemuan lampu pijar. Kalau dia ragu, sampai saat ini kita mungkin gak akan menikmati lampu, karena lampu pijar itu adalah awal dari penemuan lampu-lampu yang ada sampai saat ini seperti LED dan sebagainya. Tentu begitu juga kalau tokoh-tokoh lain yang mungkin menemukan sesuatu, mencari penemuan-penemuan, kalau dia ragu dengan kemampuannya, pasti tidak akan tercapai apa yang menjadi harapannya. Ada satu wawancara yang saya dengar, itu ada di dalam sebuah TV, ada interview wawancara dengan seorang aktor laga dari negara Hong Kong ya. Di situ dia memberi tips ya, bahwa sebelum melakukan adegan berbahaya, katanya dia harus terlebih dahulu memastikan dirinya itu berada dalam kondisi yang baik, dan kemudian dia harus membangun keyakinan bahwa dia mampu melakukan adegan tersebut. Dia menceritakan sebuah insiden yang dia alami pada waktu itu. Ketika biasanya dia memastikan keyakinannya bahwa dia bisa melakukan adegan yang berbahaya tanpa menggunakan stuntman gitu. Tapi dalam satu titik ketika dia akan melakukan satu adegan yang berbahaya, tiba-tiba sekelebat keraguan, katanya dia sampaikan, itu muncul dalam benaknya. Dan apa yang terjadi, walaupun itu hanya sekelebat, rupanya itu menjadi fatal bagi si aktor ini. Diceritakan oleh dia bahwa karena sekelebat keraguan yang terbersit dalam pikirannya itu yang membuat pada akhirnya si aktor ini mengalami kecelakaan. Dia sampaikan bahwa dia pada akhirnya mengalami banyak patah tulang di bagian-bagian tubuhnya. Dia mengalami cedera serius sehingga dia harus absen dari beberapa film yang dia harus lakukan. Karena apa? Keraguan. Ya. Dan dari kisah ini kita bisa sama-sama belajar bahwa kalau kita ragu melakukan segala sesuatu karena merasa bahwa kita nggak mampu, bahkan kalau kita ragu dengan firman Tuhan yang sudah saudara dengar hari-hari ini, sama seperti aktor tadi, dia nggak bisa mencapai apa yang menjadi tujuannya. Kita pun bisa
seperti itu. Dan Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu tidak hidup di dalam keraguan. Karena apa? Keraguan itu membuat saudara dan saya tidak mengalami yang namanya kemenangan. Saudara dan saya yakin di tempat ini kita sama-sama sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama sering membaca firman Tuhan. Tetapi banyak juga di antara kita yang pada akhirnya tidak mengalami kemenangan seperti yang Tuhan harapkan. Bukan salah di Tuhan, tapi pada dasarnya itu semua adalah karena kita yang seringkali meragukan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh salah seorang murid Yesus. Ya. Anda mungkin pernah mendengar ya cerita kisah bagaimana seorang Petrus. Ketika Petrus dan murid-murid yang lain disuruh oleh Tuhan Yesus untuk mendahului Yesus melewati menyeberang Danau Galilea. Kemudian mereka mengalami badai dan Yesus kemudian mendatangi mereka dengan tujuan untuk menolong mereka. Dan ketika melihat Yesus, Petrus dia tahu itu Yesus, walaupun pada awalnya dia menyangka itu adalah hantu ya. Tapi kemudian semakin dia melihat, dia tahu bahwa itu adalah Yesus. Apa yang terjadi? Yesus menyuruh Petrus untuk apa? Berjalan di atas air menyusul dia. Di langkah awal Petrus yakin ya, yakin bahwa dia bisa menggapai Yesus pada waktu itu. Tapi kemudian di titik lain dia menjadi bimbang ketika apa? Ada goncangan, ada badai, ada angin yang menerpa dia. Bimbang. Dan apa yang terjadi? Alkitab menulis pada saat itu juga Petrus tenggelam ke dalam air. Karena apa? Keraguan. Ya. Dan tapi puji Tuhan dari kisah ini kita belajar di Matius 14 ayat 31 dikatakan bahwa Yesus segera mengulurkan tangannya dan menangkap dia. Artinya kita bisa melihat di sini bahwa kasih Yesus itu mengatasi segala keraguan. Yesus tidak pernah membiarkan setiap kita mengalami keraguan. Bahkan ketika kita ragu dengan dia pun, kasihnya itu menjumpai murid-muridnya termasuk saudara dan saya pagi hari ini. Karena Tuhan Yesus menghendaki setiap kita yang ada di tempat ini mengalami kemenangan, kebenaran firman Tuhan yang dia janjikan. Dan kebangkitan Kristus yang sudah kita peringati sama-sama itu sebenarnya menjadi suatu pengingat bagi setiap saudara dan saya bahwa janjinya ya dan amin. Dia gak sembarangan berkata bahwa aku adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengatasi maut. Tapi benar-benar janjinya itu digenapi dalam hidupnya. Tetapi ternyata kebersamaan atau pengiringan dengan Yesus tidak menjadi jaminan bagi setiap kita untuk kita terkadang gak ragu dengan apa yang Tuhan katakan. Itu juga yang dialami oleh salah seorang murid Yesus yang bernama Thomas ya. Thomas pun sempat mengalami apa yang dinamakan keraguan atau kebimbangan. Ketika dia mendengar bahwa dia dalam pengiringannya Yesus pernah menyampaikan bahwa dia harus mati untuk menebus dosa manusia. Tetapi dia juga pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Semua murid Yesus itu mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi ternyata itu tidak menjadi jaminan bagi seorang Thomas untuk percaya. Itu yang akan kita sama-sama buka. Mari kita sama-sama buka di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Saudara bisa menyimaknya di situ ya. Yohanes pasal yang ke-20
ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Kita akan baca secara bergantian. Saya undang setiap saudara untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Ayat yang ke-24 saya akan membaca, baru kemudian saudara ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Ayat 25. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya sampaikan tadi, Thomas adalah salah satu ke-12 murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Kristus, menyaksikan perbuatan-perbuatan Kristus yang ajaib, melihat bagaimana Yesus mampu melakukan mujizat kesembuhan, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar nalar manusia. Tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata kebersamaan dengan Yesus tidak menjamin seorang Thomas ragu-ragu bahwa Yesus benar-benar sudah mengalami kebangkitan. Tetapi luar biasanya melalui kisah ini kita menyadari bahwa Yesus pribadi yang penuh kasih. Dia itu mau hadir melalui kasihnya kepada mereka yang mengalami keraguan atau kebimbangan. Apalagi hari-hari ini banyak masalah, banyak hal yang kita boleh alami, kita lihat di sekitar kita. Terkadang kita suka ragu, Tuhan, apakah kami sanggup mengalami hari-hari ini? Apakah kita sanggup melewati hari-hari ini? Tapi luar biasa, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada Thomas. Hari ini pun kita sama-sama mau belajar melihat, mendengar bahwa Yesus tetap mau hadir dalam hidup kita. Karena apa? Yesus mau setiap kita nggak lagi ragu dengan apa yang Dia janjikan. Yesus mau kita sungguh-sungguh percaya apa yang menjadi firman-Nya dalam hidup kita. Yesus mau setiap kita mengalami kemenangan. Kenapa banyak orang mengalami keraguan? Sama seperti yang terjadi kepada Petrus. Dia ragu ketika dia mampu berjalan di atas air padahal Yesus sendiri yang memerintahkan. Kenapa? Ketakutan. Dia mengalami ketakutan karena ada badai, tantangan, angin sakau yang menimpa dia. Yang pada akhirnya membuat dia ragu. Dan yang kedua, kenapa ada orang bisa mengalami keraguan dalam hidupnya? Karena ada ketidakpercayaan. Ketakutan akan tantangan, ketakutan akan keadaan yang ada di sekitar kita. Itu banyak kali membuat kita menjadi ragu-ragu. Firman Tuhan didengar pada hari Minggu, jangan kuatkan dan teguhkan hatimu, ya kan? Tapi ketika kita keluar menghadapi tantangan, masalah, kesenggol sedikit oleh problem, kita menjadi ragu.
Padahal Tuhan sudah bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan tawar hati, aku menyertai engkau. Tetapi seringkali kita sama seperti Petrus, ketika mengalami masalah atau tantangan, kita pun menjadi ragu. Tetapi pada firman Tuhan hari ini, kita mau belajar. Ada satu ayat yang luar biasa yang Yesus katakan di sini kepada Thomas, dan dia pun berkata kepada kita yang suka ragu, Yesus mau apa? Dikatakan di sini di ayat yang di Yohanes 20 ayat yang ke 27. Di situ dikatakan, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bahkan di ayat 29 Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya di sini bukan percaya hanya kepada kemampuan kita, tapi Yesus mau mengatakan di sini bahwa ketika saudara dan saya itu mengalami keraguan kepada Tuhan, Yesus mau bahwa Tuhan mau kita percaya full, percaya total kepada Yesus. Karena apa? Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya. Ada 3 hal setidaknya yang akan kita pelajari pada hari ini. Mengapa Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya? Yang pertama, kita mau lihat di sini adalah dia adalah pribadi yang maha kuasa. Kenapa dikatakan dia adalah pribadi yang maha kuasa? Seorang Blaise Pascal, ya, dia adalah seorang ahli matematika. Nanti saudara bisa searching mungkin di Google dan internet dan sebagainya. Dia adalah seorang ahli matematika, fisika dan sebagainya. Yang berarti kalau seorang ahli matematika, fisika itu banyak kali menggunakan logikanya. Ya, tetapi dalam satu titik seorang Blaise Pascal dia membuat suatu pernyataan atau statement bahwa dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini, maafkan kalau nanti bahasa saya sedikit ada salah. Dikatakan begini, the greatest single distinguishing feature of the omnipotent of God is that our imagination get lost thinking about it. Kalau dalam bahasa Indonesia, sederhananya di sini dikatakan bahwa ciri terutama dari kemahakuasaan Tuhan adalah imajinasi kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Rupanya seorang ahli matematika, seorang ahli fisika pun pada akhirnya ketika dia mencoba menemukan dengan logikanya, ilmu-ilmu matematika dan sebagainya, tapi dalam satu titik dia menyadari bahwa ternyata kemahakuasaan Tuhan itu nggak sanggup lagi dipikirkannya, nggak sanggup di luar logikanya. Dia mau hitung-hitungan seperti itu pun tidak sanggup. Ada satu pengkhotbah yang menyampaikan bahwa otak kita itu sebesar kepalan tangan kita, ya. Itu nggak akan mungkin, ya, otak sebesar kepalan tangan itu mampu memahami Tuhan yang begitu besar. Jadi itu karena kita adalah manusia yang terbatas. Tapi di sini kita memahami kenapa kalau kita percaya atau kalau kita mempercayai orang lain, mempercayai manusia, ya wajar kita kecewa. Karena manusia itu adalah manusia yang penuh keterbatasan. Tetapi satu hal yang kita harus pahami di sini adalah Yesus mau kita percaya kepadanya karena dia adalah pribadi yang maha kuasa. Pribadi yang maha kuasa, pribadi yang di luar pemikiran kita, kemampuan kita. Saudara mau mikir sebagaimana apapun, kita tidak akan mampu mencerna atau kita tidak akan mampu memahami, ya, apa yang menjadi maksud Tuhan dalam diri setiap kita. Kalau kita nggak modal percaya bahwa Yesus mampu. Di sini dikatakan Yohanes 20 ayat 26. Luar biasa kita bisa melihat di sini, ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara
pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Ayat 26 ini membuktikan bahwa kemahahadiran Yesus membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang maha kuasa. Dia mampu melewati dimensi ruang dan waktu. Kalau saudara ada di tempat ini, otomatis dalam waktu yang bersamaan kita nggak ada di Surabaya. Kalau saudara ada di tempat ini, otomatis tubuh saudara, kita nggak ada di Lembang. Walaupun saudara pingin liburan hari ini jalan-jalan ke Lembang mungkin. Nggak bisa. Karena apa? Kita terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi berbeda dengan Yesus. Kemahakuasaan Yesus itu mengatasi dimensi ruang dan waktu. Bisa kebayang kalau Yesus itu pribadi manusia seperti kita. Yesus ada di sini. Yesus juga ada di Kota Bandung. Yesus juga saat ini hadir ada di Amerika. Yesus juga saat ini hadir ada di Perancis. Artinya Yesus ada di mana-mana. Dan luar biasa di sini Yesus mampu Yesus mampu menembus pintu-pintu terkunci yang ditutup oleh para murid. Saudara harus pahami bahwa ketika kondisi itu semua murid-murid Yesus itu mengalami ketakutan. Ya kan? Takut ditangkap sejak peristiwa Yesus mati dan dikuburkan. Kemudian jadi mereka selalu diam di dalam rumah, memastikan jangan sampai ada prajurit-prajurit mungkin yang akan menangkap mereka karena mereka adalah pengikut Yesus. Tetapi Yesus mampu. Karena dia apa? Dia ingin menjumpai murid-muridnya yang penuh kasih yang dia kasihi. Sebelum, ini adalah kisah yang kedua ya. Di pertemuan yang pertama Yesus sudah hadir, tapi tidak ada Thomas di situ. Tapi di pertemuan yang 8 hari kemudian Yesus hadir untuk seorang Thomas. Jadi jangan ragu. Yesus mampu mengatasi dimensi ruang dan waktu hari-hari ini. Sehingga menembus pintu-pintu yang terkunci. Yesus juga sanggup karena kemahakuasaannya mengatasi tantangan-tantangan pintu-pintu yang terkunci yang ada di depan saudara, yang menutup mata saudara, yang membuat saudara bimbang. Tuhan, tidak mungkin kami mengalami mujizat. Tuhan, gak mungkin kami mengalami kemenangan dari masalah ini. Tuhan, gak mungkin saya terbebas dari masalah ini karena ini udah susah Tuhan. Kami sudah mencoba ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, semuanya gak mampu Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita tidak mampu menghadapi situasi ekonomi yang tidak jelas, menghadapi masalah-masalah perekonomian atau mungkin hubungan yang tidak harmonis hari-hari ini. Kalau secara nalar kita mungkin kita tidak mampu, tetapi dari firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya karena dia adalah pribadi yang maha kuasa. Dia mampu mendobrak tantangan-tantangan, pintu-pintu yang seolah-olah tertutup untuk saudara mengalami kemenangan. Jadi jangan ragu. Jangan ragu dengan apa yang saudara percayai, yaitu pribadi Yesus. Karena dia adalah pribadi yang maha kuasa. Yang kedua, Yesus adalah pribadi yang maha setia. Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah pribadi yang maha setia. Di dalam Wahyu 1 ayat 5, ya. Dan juga di situ dikatakan bahwa dari Yesus Kristus saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Kemudian di dalam Wahyu 19 ayat 11. Di situ ada pernyataan
bahwa Yesus adalah yang setia dan yang benar. Berbeda dengan dia yang merupakan pribadi yang setia, para murid-muridnya kita bisa melihat ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka dengan kokoh mengatakan bahwa aku akan tetap mengiring engkau, aku gak akan menyangkal engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau Yesus, apapun yang terjadi. Bahkan seorang Thomas pun di dalam Yohanes 11 ayat 16, di situ dia pernah menyampaikan kepada Yesus. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, katanya begini, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Itu kata-kata yang mereka sampaikan ketika Yesus menyampaikan bahwa dia harus mati, dia harus mengalami masa-masa sulit. Semua murid-murid Yesus dengan gagah dan perkasa, dia ingin menjadi rekan, bahkan mereka siap untuk mati bersama dengan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus ada di Taman Getsemani bersama dengan para murid, Yesus ditangkap. Apakah ada murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan dia? Tercatat di dalam Markus 14 ayat 50 bahwa lalu semua, ya bukan satu saja, semua murid itu meninggalkan dia, meninggalkan Yesus ketika dia ditangkap dan melarikan diri. Bagaimana seorang murid yang tadinya mengatakan setia mengiring Yesus, tapi ketika masa sulit apa yang terjadi? Mereka semua meninggalkan Yesus. Itulah manusia. Kalau kita mengandalkan manusia, ya begitu, ada saatnya tidak setia. Tetapi kalau kita paham dari firman Tuhan ini, kenapa Yesus dapat dipercaya? Kenapa kita harus mempercayai janji firman Tuhan? Karena Yesus adalah pribadi yang maha setia. Dalam kondisi saudara gak setia pun, kita belajar di sini, dalam kondisi murid-muridnya yang gak setia, Yesus gak pundung. Kalau saya bisa jadi, saya ya, kalau saya bisa jadi udah tahu ada orang gak setia, udah tahu ada orang yang mengkhianati, ngapain saya datangin lagi? Manusianya kita begitu, ngapain baik-baikin dia lagi? Udah jelas dia gak setia, udah jelas dia mengkhianati, udah jelas dia ngomongin aku di belakang, ngapain? Tapi Yesus gak seperti itu. Bahkan kasihnya itu mendatangi murid-muridnya satu persatu. Untuk meyakinkan mereka. Itu karena apa? Kesetiaannya. 2 Timotius 2 ayat 13 menyatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena apa? Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kesetiaan itu sudah melekat dalam diri Yesus. Gak seperti kita. Setianya kayak seperti baju. Kadang dicopot, kadang dipakai, kadang dicopot, kadang dipakai. Tergantung keadaan. Ada seorang penulis ya, Malcolm McGregor, dalam bukunya, dia adalah seorang hamba Tuhan. Dalam bukunya yang ditulis Your Money Matters, dia menceritakan, dia itu ada seorang pria yang datang untuk konseling kepada hamba Tuhan ini. Dan dia itu, pria ini adalah pria seorang yang aktivis gereja, dia setia dalam pelayanan, semua pelayanan dia mau gitu. Walaupun pada waktu itu keadaan ekonominya pas-pasan. Tapi kemudian di satu titik dituliskan oleh penulis ini, dia menceritakan bahwa pria itu kemudian datang kepadanya menceritakan bahwa dia ada memiliki peluang dalam berusaha. Si Malcolm ini, dia kemudian
menyampaikan bahwa oh bisnisnya bisa berjalan baik gitu, kamu punya peluang katanya. Tapi kemudian setelah bertemu dengan si hamba Tuhan ini, dia pulang kepada keluarganya, dia menceritakan dengan antusias bahwa dia memiliki peluang. Tetapi katanya, tapi kamu harus mengalah dulu ya, katanya kepada istri dan anak-anaknya. Mungkin nanti ada beberapa waktu papa nggak bisa bareng-bareng dengan kalian, katanya gitu. Tapi papa janji nanti papa akan akan ngajak kalian liburan, kalian sabar dulu ya. Nah, kemudian nggak lama kemudian dia terus mencurahkan bisnisnya. Nah, setelah bisnisnya semakin berkembang, diceritakan, dia mulai sibuk, dia mulai tidak bisa mengatur waktunya. Sehingga yang tadinya dia menjabat seorang diaken atau pengurus dalam gereja, dia kemudian mengundurkan diri. Karena apa? Aduh maaf Bapak Pendeta, saya nggak sanggup, saya mengundurkan diri. Karena saya lagi sibuk dulu. Nanti saya kalau ini sudah beres semua, saya siap melayani lagi, katanya begitu. Jadi dia mengundurkan diri. Dan kemudian dia mulai menekuni lagi bisnisnya. Kemudian ada lagi pelayanan, biasanya dia mau di hari Minggu ngajar. Dia langsung menolak lagi, aduh izin dulu ya, izin. Karena lagi sibuk, katanya begitu. Saya janji, nanti kalau sudah semua beres, sudah saya punya karyawan yang tetap, saya akan kembali giat. Itu yang dan sampai akhirnya, karena kesibukannya itu, dia mengorbankan hari ibadah. Sehingga dia nggak bisa ibadah lagi. Sampai kemudian berapa bulan kemudian dia datang kembali kepada si Malcolm McGregor itu. Dia sampaikan bahwa dia menceritakan bahwa bisnisnya, usaha awalnya bagus. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian dia mengalami kegagalan di dalam usahanya ini. Seberapa banyak di antara kita, atau mungkin saya juga, seringkali kita begitu. Kita berkobar-kobar, berjanji untuk setia nanti. Tetapi ada kalanya kita lupa dengan apa yang kita janjikan. Berbeda dengan satu cerita yang mungkin pernah saudara dengar. Ada seorang ayah ya, ayah memiliki seorang putra di sebuah negara, Peru atau negara mana. Ada satu peristiwa kemudian di negara tersebut mengalami gempa bumi yang dahsyat yang meruntuhkan semua gedung dan jalan-jalan. Dan salah satu gedung yang parah itu adalah sekolah yang sekolah di mana anak-anaknya bersekolah di situ. Dan kemudian ketika gempa sudah mulai reda, bisa dilihat bahwa semua gedung-gedung itu runtuh. Termasuk anak dan teman-temannya dalam satu kelas tersebut. Diceritakan si anak kecil ini, dia memberi kekuatan kepada teman-temannya yang sama-sama menangis karena mereka tertimbun oleh reruntuhan bangunan dan sebagainya. Si anak itu dia bilang begini, gak usah takut, gak usah nangis, tenang, papa aku pasti datang. Anak ini memiliki keyakinan bahwa dia memiliki seorang ayah yang selalu ada buat dia, setia buat dia. Dan pengharapan itu teguh dia pegang sehingga dia menjadi penghibur gitu. Dan satu waktu semua tim SAR sudah berusaha mencari korban di sekolah tersebut karena banyak anak-anak kecil, banyak anak-anak di situ. Mereka berusaha, termasuk si papa itu, dia dengan setia dia pokoknya mencari tahu, dia memanggil nama anaknya itu, di mana anaknya itu, ya. Sampai berapa jam kemudian. Dan ketika satu titik ayahnya itu sudah mulai lelah, tapi dia tetap memanggil nama anaknya. Dia mendengar ada suara lirih, tolong, tolong. Dan kemudian si ayahnya itu langsung menyatakan kepada tim SAR yang lain, ada suara di sini. Dan kemudian mereka akhirnya sama-sama berusaha menggali. Dan ternyata benar, di titik itu dia menemukan anaknya, laki-laki, dan bersama dengan teman-temannya itu dalam kondisi sudah
sudah kepayahan ya, karena berapa jam itu baru ditemukan. Dan anaknya itu memegang atau anaknya itu segera memeluk ayahnya ini dengan gembira. Dan dia berkata, teman-teman benarkan apa kataku? Katanya gitu. Papaku gak pernah ingkar janji. Papaku itu setia. Katanya gitu. Dan seorang ayah ini yang adalah manusia aja dia bisa menunjukkan kesetiaannya. Janjinya kepada anaknya. Apalagi Bapa di sorga. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada saudara bahwa dia akan menjadikan saudara kepala bukan ekor. Imani itu, saudara bisa mencapainya bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan berjanji bahwa dia ada beserta dengan saudara dalam masa sukar, dalam masa suka pun. Ketika saudara mengimani itu, percaya dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Jadi jangan ragu dengan kesetiaannya. Yang ketiga, kenapa Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya yang membuat kita gak lagi ragu menghadapi tantangan. Karena dia adalah pribadi yang maha pengasih. Jelas di dalam Yohanes 20 ayat 25. Di situ ditulis. Namun Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jelas di sini ya. Thomas ragu dengan Tuhan. Tetapi luar biasanya, Yesus adalah pribadi yang pengasih. Di rumah yang sama, di tempat yang sama, yang dia pernah menampakkan dirinya kepada murid-murid selain Thomas. Tapi 8 hari kemudian Yesus kembali datang hanya untuk menjumpai seorang peragu yang bernama Thomas. Artinya Thomas bagi Yesus itu spesial. Walaupun dia ragu dengan kebangkitan Yesus. Janji Yesus yang mengatakan bahwa dia akan datang, dia akan bangkit. Tapi Yesus mau. Kalau bukan pribadi yang maha pengasih, belum tentu. Gak percaya ya sudah, gak percaya itu urusanmu gitu. Tapi Yesus tidak. Bagi Yesus, Thomas berharga. Dan bagi Yesus pula, saudara dan saya berharga. Oleh karena itu, kita gak usah dan jangan sampai kita lagi ragu dengan pribadinya. Banyak sekali orang hari-hari ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Padahal ada tangan Tuhan yang selalu mengulurkan tangannya. Dia menunggu para peragu untuk datang kepadanya. Dan dia siap memberi pertolongan. Oleh karena itu sama seperti yang dia katakan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Yesus mau pada saat pagi hari ini. Pribadinya yang penuh kasih. Merindukan saudara dan saya. Jangan kita tidak percaya lagi dengan janji firman-Nya. Tapi percayalah. Percayalah bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini, kalau engkau dan saya bersama dengan Yesus, kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mampu mengatasi pintu-pintu yang tertutup yang saat ini saudara alami. Pintu-pintu tertutup apapun yang saudara alami. Yesus datang dengan penuh kasih menghampirimu saat pagi hari ini.
yang Tuhan mau kita percaya. Jangan lagi kita nggak percaya, tapi percayalah senantiasa kepada Yesus. Karena Dia adalah pribadi yang maha kuasa, Dia pribadi yang maha setia, dan Dia adalah pribadi yang maha pengasih. Dia rindu setiap saudara memiliki masa depan yang penuh harapan. Belajar dari seorang Thomas. Ada sebuah gereja di India bernama Gereja Mar Thoma di daerah Kerala, ya. Ini rupanya adalah gereja yang dirintis oleh Thomas pada tahun 52 Masehi. Itu artinya gereja ini didirikan 20 tahun setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan gereja ini sampai sekarang masih ada dan menyebar di seluruh dunia. Ternyata kenapa Yesus hadir untuk Thomas yang seorang peragu? Karena Yesus punya rencana besar untuk Thomas menjadi berkat. Karena Yesus punya rencana yang besar bahwa Thomas bisa membawa kabar baik di seluruh dunia. Bersyukur kalau saat ini Tuhan mau, kita mau menjadi Thomas-Thomas yang memiliki masa depan. Kalau engkau hari-hari ini ragu dengan Tuhan, kasih-Nya mau datang menghampiri setiap saudara dan saya. Karena apa? Kasih-Nya mengatasi keraguan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian. Kasih-Nya melingkupi diriku. Haleluya. Kita percaya pada pagi hari ini kasih Yesus yang ditunjukkan dalam kematian dan kebangkitannya mengalahkan dosa apapun yang menghalangi kita. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus mau hadir dalam diri setiap kita yang mungkin saat-saat ini mengalami keraguan di dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah bertahun-tahun berdoa. Kenapa Engkau enggak menjawab doaku? Tuhan, aku sudah bertahun-tahun mengiring Engkau. Kenapa hari-hari ini Tuhan izinkan masa-masa sulit menghampiriku? Tuhan mau, sama seperti yang Dia lakukan terhadap Thomas, Dia datang kepada saudara dan saya. Dia mau kita percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kita. Asalkan kita tetap percaya, yakin, indah pada waktunya Tuhan akan menyatakan pertolongan-pertolongan di dalam hidup setiap kita. Alami Dia pada pagi hari ini. Alami kasih-Nya menjamahmu pada pagi hari ini. Allah tidak pernah memandang hina setiap kita yang sering tidak setia, yang sering kali menjadi peragu. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan dan menyadarkan setiap kita. Kasih-Nya mengatasi keraguan. Kasih-Nya mengatasi ketidaksetiaan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah, Engkau hadir, menghampiri setiap jemaat-Mu saat ini ya Tuhan. Yang mungkin saat ini mengalami keraguan. Karena banyaknya tantangan, masalah, hambatan yang mereka jumpai di dalam menit mengiring Engkau. Engkau jumpai mereka saat ini dengan kasih-Mu. Sama seperti Engkau memberikan masa depan yang penuh harapan, yang indah kepada seorang Thomas. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pun merindukan setiap kami memiliki masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Asalkan kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak dipercaya.
Karena Engkau Allah yang penuh kuasa, penuh setia, dan Engkau Allah penuh kasih. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami seringkali meragukan janji-Mu. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami seringkali meragukan kebenaran firman-Mu yang Kau telah nyatakan bagi setiap kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau menjumpai kami pada pagi hari ini melalui kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi ragu dengan apa yang menjadi janji-Mu bagi hidup setiap kami umat-Mu. Pintu-pintu terbuka karena ada kedahsyatan dan kemahakuasaan Allah yang mengatasi segala-gala perintang yang kami hadapi hari-hari ini. Kesetiaan-Mu menjadi jaminan kami untuk kami tetap Tuhan hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Dan kasih-Mu itu juga yang terus Tuhan menguatkan kami, sehingga hidup kami boleh mengalami masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi biarlah saat ini ya Bapa, Roh Kudus yang ada berdiam di dalam diri setiap umat-Mu. Roh Kudus itulah yang terus menjadi pengingat. Roh Kudus itulah yang terus menunjukkan jalan-jalan bagi setiap umat-Mu, sehingga mereka dimampukan untuk berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami terima firman Tuhan pada pagi hari dengan sukacita. Dan biarlah kami pulang dari tempat ini nanti pun kami boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Bersama dengan Tuhan kita tidak perlu lagi berjalan memastikan kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Karena sesungguhnya Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia tetap menyertai kita sampai saat ini. Ada saatnya kita gak setia. Tapi saya mau beritahu kabar baiknya seperti firman Tuhan sampaikan tadi. Dia adalah Allah tetap setia. Tak terpengaruh dengan ketidaksetiaan kita. Kalau kita pun masih gak setia sama Tuhan, ada ajakan sekarang ini. Paling tidak kita mempercayai kesetiaan Tuhan. Mendorong kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kami meyakini kasih setia Tuhan selalu bagi kami Tuhan. Sebabnya kami tidak mau ragu lagi untuk mengiring Engkau, mempercayai segala janji-janji Allah. Ada saatnya otak sebesar bakpao, sebesar apa yang kami bisa rasa Tuhan terbatas. Bekerjalah di dalam diri kami yang kadang berkata ragu atas janji Tuhan. Roh Kudus bimbing setiap jemaat Tuhan untuk tidak pernah meragukan sedikit pun janji-Mu. Tidak pernah meragukan sedikit pun kesetiaan-Mu, bahwa Engkau selalu ada sertai kami umat-Mu Tuhan. Engkau mau dan mampu mengerjakan hal-hal besar bersama dengan kami. Engkau Allah yang tak terbatas, berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman. Engkau setia menggenapi janji-Mu itu Tuhan. Bahwa Engkau ada dimanapun kami ada di dalam nama Yesus. Adalah bodoh bagi kami Tuhan kalau tidak mempercayai janji-Mu. Bimbing umat-Mu Tuhan untuk hidup meyakini tanpa ragu sedikit pun. Kami sadar kami melihat, kadang baru percaya. Bimbing kami untuk mengalami kebahagiaan berbahagia. Walaupun kami tidak melihat, namun kamu percaya. Karena sesungguhnya Engkau Allah Maha Hadir, Engkau tetap menyertai gereja-Mu sampai saat ini.
Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya dengan ucapan syukur, kami Tuhan bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bisa beribadah kepada Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kami manusia biasa yang terbatas. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ampuni kesombongan kami. Ampuni kecongkakan kami yang kadang berkata dan memimpin diri kami sendiri. Dan merasa bahwa dengan diri kami sendiri kami bisa. Kami saat ini datang dengan ketidakmampuan. Kami mengakui kami manusia lemah. Kami memiliki jiwa yang rentan. Kami memiliki jiwa yang rapuh Tuhan. Namun kami yakin jiwa kami berharga. Karena Engkau sendiri yang menciptakannya. Dan untuk membawa kami kepada kekekalan. Bimbing umat-Mu meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena hanya bersama dengan Engkau kami melakukan perkara-perkara yang besar di dalam nama Yesus. Dan bimbing juga hidup kami benar di hadapan Tuhan. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kami. Biarlah sehari-hari ini di tengah-tengah dunia yang tidak menghargai kebenaran Allah, kami tetap hidup benar di mata Tuhan. Walaupun kadang rugi, walaupun kami Tuhan berkorban, namun kami yakin kebenaran itulah yang bersifat kekal, yang akan mampu memerdekakan kami, membawa kami kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk ibadah pada saat ini. Cuma Tuhan dengan segala usaha kerja mereka, mohon kehadiran Allah memberi kemenangan. Setiap mereka yang dalam pergumulan susah berat, kami yakin ada kebahagiaan besar. Saat kami tetap menabur dalam kesusahan, namun tetap berjalan maju. Engkau janji setiap orang yang berjalan maju mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai di dalam nama Yesus. Dan mohon berkat-Mu atas umat-Mu dengan segala jerih lelah mereka. Di dalam pelayanan mereka. Di dalam usaha dan persembahan-persembahan yang mereka beri. Kiranya Tuhan memberkati. Dengan tindakan iman mereka memberi persembahan umum, persembahan khusus maupun tindakan memberi, mengembalikan. Milik Tuhan, persepuluhan. Janji Tuhan Engkau akan bukakan tingkap-tingkap di langit. Akan memberkati mereka. Bahkan Engkau menantang umat-Mu untuk menguji Engkau. Bahwa Engkau tetap akan memberkati umat-Mu. Mohon berkat-Mu atas jemaat Tuhan dalam segala pelayanan mereka. Song leader, singers, pemain musik, semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Untuk berkat-berkat-Mu tersedia bagi umat-Mu. Itu sebabnya jemaat Tuhan, Kau akan kembali dengan membawa berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai engkau mulai saat ini, sampai Tuhan datang kembali, hendaklah engkau tetap setia, sebab berkat Tuhan dan penuh kesetiaan dilimpahkan atas hidupmu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.